Jangan pernah melakukan galbay kalau kalian belum tahu hal-hal ini, karena ini memang sangat berbahaya sekali ketika kalian melakukan galbay tapi ya nggak tahu caranya, nggak tahu syarat dan ketentuannya. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya tentang pergalbayan. Karena ya memang jujur apa adanya aja, sangat banyak sekali nasabah pinjol yang melakukan galbay. Tetapi ada satu hal yang harus kalian ketahui, jangan pernah melakukan galbay kalau kalian belum tahu hal-hal yang harus kalian terima, syaratnya apa aja biar aman, dan juga tips dan triknya. Di sini saya mau bahas buat kalian semuanya. Oke, perlu digarisbawahi terlebih dahulu, dan saya harap, saya mohon juga kepada kalian, tolong nonton video ini jangan di skip-skip dari awal sampai akhir agar pemahaman kalian itu selaras dengan pemahaman saya dan pemahamannya itu benar. Jangan saya takutkan nanti tertimbullah namanya berita hoak atau pemahaman yang salah, teman-teman. Oke, di sini saya mau bahas terlebih dahulu tentang jangan asal galbay sebelum kalian tahu beberapa hal. Yang pertama, resikonya itu. Lalu kemudian yang kedua, akibatnya atau dampaknya ke kalian ke depan. Karena memang sekarang itu banyak sekali yang melakukan galbay karena memang unsur sengaja dan dia tidak mempertimbangkan resiko ataupun akibat kedepannya. Karena jujur apa adanya aja, pasti akan ada penyesalan dalam diri kalian, terutama untuk para nasabah yang usianya 35 tahun ke bawah. Hal itu kenapa bisa terjadi? Karena ketika kalian itu melakukan galbay dengan secara sengaja, ya nanti kalian akan masuk dalam blacklist OJK atau slick OJK-nya itu kalian itu akan jelek. Dan itu kalau misalkan kalian itu tidak masuk ke slick OJK, ada yang namanya pusdafil, dan itu sebenarnya sama aja, tetapi itu bisa membackup data kalian yang nantinya jelek nama kalian seperti itu. Nah, di sini saya sendiri di channel ini khususnya saya menginstruksikan untuk nasabah yang galbay atau menyuruh kalian yang galbay yang tidak mampu. Kalau yang mampu silahkan bayar. Kenapa? Karena hal itu bisa berdampaknya itu sangat banyak ya teman-teman. Kalau kalian yang mampu ya silahkan bayar aja. Saya instruksikan seperti itu. Tapi kalau kalian yang tidak mampu, tolong banget lakukan galbay dengan catatan kalian itu untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Saya tidak ingin kalian terjadi yang namanya gali lubang tutup lubang. Saya nggak mau itu. Kenapa? Karena dampak dari gali lubang tutup lubang inilah yang membuat para nasabah pinjol itu semakin stres, semakin depresi, semakin takut gitu loh. Dan inilah yang terburuknya. Nah, kenapa? Karena contoh misalkan kalian itu yang tidak mampu, saya katakan, kalian pinjam di satu aplikasi, lalu kemudian kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Itu sama aja, kalian kalau mau menutupi hutang satu aplikasi ini, kalian harus pinjam lagi di dua aplikasi. Satu untuk bayar bunganya, satu lagi untuk bayar pokoknya. Nah, inilah yang mengakibatkan ketika kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, itu hutangnya bukan semakin kecil tapi semakin besar, teman-teman ya. Perlu digarisbawahi dan perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan kalian itu tidak melakukan gali lubang tutup lubang, saya yakin hutang kalian itu cuma satu aja dan itu tidak bakal tambah besar gitu loh. Nah, barulah di sini kalau kalian tidak mampu bayar satu aplikasi ini, silahkan digalbay. Kalau misalkan sudah dua aplikasi, silahkan digalbay, jangan gali lubang tutup lubang. Saya instruksikan, bahkan saya wajibkan buat kalian semuanya yang tidak mampu ini, jangan pernah kalian itu meminjam aplikasi lagi hanya untuk membayar dua pinjol yang kalian pinjam ini atau satu aplikasi pinjol ini. Itu yang tidak yang saya instruksikan untuk kalian galbay. Kalau yang mampu ya silahkan aja karena kalian mau bayar, itu seperti itu. Nah, dampak dan resikonya ke depan, karena jujur apa adanya aja di era modern ini, di era digitalisasi ini, di era perkembangan yang sangat pesat, kita harus bisa berpikir 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan 20 tahun lagi, bagaimana kita nanti mau bisnis, mau usaha, mau ambil rumah dengan sistem KPR, itu semuanya berdasarkan data di Slick OJK, teman-teman ya. Kalau kalian mau bisnis, mau usaha, kalian mau minjem ke bank, data kalian jelek, kalian akhirnya nggak bisa usaha, akhirnya ekonomi kalian stagnan. Terus kemudian kalau kalian pengen beli rumah dengan sistem KPR, otomatis kalian susah ngambil sistem KPR-nya karena data kalian itu sudah masuk dalam blacklist, teman-teman ya. Dan saya harap kalian itu bisa mempertimbangkan hal itu. Kalau yang tidak mampu, ini ya nggak usah mikirin ke situ. Tapi kalau yang mampu, saya kira ya silahkan dibayar. Saya selalu menginstruksikan seperti itu di channel ini khususnya, yaitu kalian silahkan galbay bagi yang tidak mampu. Jangan sampai mengakibatkan gali lubang tutup lubang. Kalau yang mampu silahkan bayar, karena nanti kemungkinan besar kalian itu entah nanti mau bisnis, mau ngambil rumah, terus kemudian kalian mau
pinjam ke bank itu tidak sulit gitu loh, ya seperti itu. Tapi bagi yang tidak mampu, silahkan galbay, jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Itu ya teman-teman ya. Itu sih pesan saya. Nah, kenapa saya sarankan kalian itu yang yang tidak mampu ini itu melakukan galbay, dan ini saya wajibkan karena ya dampaknya sangat banyak. Kalau kalian misalkan nggak mampu dibayar satu aplikasi, terus kemudian kalian minjem lagi di aplikasi yang kedua untuk menutupi hutang kalian yang pertama. Nah, kalian bakal dapat dua bunga. Pertama, bunga dari satu aplikasi ini, yang kedua juga dari bunga yang aplikasi yang kedua. Terus kemudian kalian tidak mampu lagi, maka kalian akan melakukan pinjaman yang ketiga. Dan seterusnya semakin banyak pinjaman yang kalian lakukan. Sedangkan kalian sendiri untuk membayar satu aplikasi aja nggak bisa, sedang apalagi membayar 5 aplikasi atau 4 aplikasi. Akhirnya harta kalian itu habis. Karena akhirnya jual motor, dijual. Mau rumah, dijual. Nah, terus kemudian juga akibatnya adalah kalian main joki. Main joki itu ketipu juga akhirnya. Pinjaman kaliannya bukannya lunas, tapi malah semakin banyak pinjaman yang kalian terima. Nah, itulah hal-hal yang sangat berbahaya sekali. Dan saya harap kalian berpikir seperti ini ya, khususnya yang mau galbay. Berpikirlah bahwa sayang sekali kalau kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang hanya karena takut yang namanya pinjol. Daripada kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, lebih baik kalian galbayin aja uangnya. Kalian bisa gunakan untuk kerabat kalian, untuk saudara kalian, untuk anak kalian, untuk istri kalian, atau untuk suami kalian, dan yang lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya harap hal ini perlu digarisbawahi teman-teman. Jangan asal galbay kalau misalkan kalian itu dalam ranah mampu. Tapi silahkan, dan saya wajibkan kalian galbay yang tidak mampu untuk membayar pinjaman tersebut. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang, karena hal itulah hal yang sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan kalau video ini ngerasa bermanfaat silahkan di share buat teman-teman semuanya. Oke, saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.